Bab 9. Musibah keluarga Agnes. Sebelum menyelesaikannya, dan tiba-tiba telepon yang ada di samping berdering. Agnes menggambil dan melihat bahwa itu adalah orang tua angkat yang sudah lama tidak berhubungan. Dia sedikit ragu pun tidak. Dia dengan cepat membuka layar dan menggangkat telepon. "Kamu cepat kembali, ayahmu telah melompat." Pesan dari sisi telepon itu seperti pisau tajam yang menusuk jantung Agnes. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak lalu mengangkat telepon selulernya dan keluar. Agnes sepanjang jalan tersandung dan bergegas ke keluarganya. Terlihat ada bait putih dan kertas bunga yang sedang tertempel di pintu. Air matanya akhirnya keluar tak henti. Ayah angkatnya adalah satu-satunya orang di keluarga yang baik padanya, tetapi dia belum melihatnya di saat terakhir. Untuk sesaat, Agnes hanya merasa bahwa ia berada di jurang kesakitan yang tak terbatas. Perasaan tercekik yang luar biasa menenggelamkannya. Dia berjalan ke aula dan melihat foto ayah angkat ditempatkan di tengah, seolah-olah dia tidak bisa menerima berita sedih seperti itu. Semua orang menjadi lemes. Pada saat ini, Ibu Agnes berjalan dengan para pelayat di bawah bantuan pelayan. Ketika dia melihat Agnes, yang menangis di tengah-tengah aula, dia mengangkat tangannya dan membanting tamparan ke Agnes. Kebencian yang ada di dalam matanya itu seperti mau membakar Agnes. Agnes terbanting ke tanah, dengan tubuhnya jatuh ke lantai yang keras. Itu membuatnya mati rasa sampai tidak dapat berteriak. Ibu Agnes masih belum reda, dan ia membungkuk dan menjambak rambut Agnes. Mengayunkan tamparan di wajahnya, dan kemudian mencubit di bawah rahangnya. "Agnes, kamu itu bernasib sial. Lihat apakah aku tidak membunuhmu." "Bu," Agnes memandangi ibu dengan sedih, "aku tidak." Dia tidak melambat karena kehilangan ayahnya, tetapi dia sangat dikecam oleh ibu angkatnya. Apa yang salah dengan dunia ini? Mengapa hal itu begitu kejam baginya? "Kalau bukan karena kamu membunuh tuan muda anak dari Lori, bagaimana mungkin keluarga kita bisa jatuh, dan ayahmu mati karena dia tidak mampu melunasi hutang besar?" Ibu Agnes sangat membenci Agnes. Sebenarnya dia menunjuk si Jalang ini untuk menikahi keluarga Lori. Siapa sangka pada akhirnya dibuat luka oleh si Jalang tersebut. "Bu, apa yang kamu lakukan dengan si Jalang ini? Ayah akan melompat dari gedung dan itu semua karena si Jalang ini." Keluarga Agnes dan Lori menikah karena hubungan antara leluhur mereka, tetapi dua generasi dari dua generasi adalah anak laki-laki. Sampai pada Nathan berangsur-angsur menurun, Ibu Agnes muncul dengan gagasan untuk mengadopsi, yaitu, dia berharap bahwa keluarga Agnes dapat mengandalkan keluarga Mike untuk berbalik. Siapa tahu, mereka telah menghabiskan banyak upaya pada si Jalang ini, dan pada akhirnya tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga secara sewenang-wenang menempatkan semua ke dalam keluarga Agnes. "Ayolah, biarkan si Jalang ini memberiku suntikan, jangan biarkan dia melangkah ke keluarga," kata Nathan, memanggil beberapa pelayan, menyeret Agnes dan pergi keluar. Air mata Agnes terus mengalir dan berkata, "Bu, Kak, jangan mengusirku, kumohon, biarkan aku melihat ayahku. Kamu sangat kotor dengan keluarga kami." Senyum dingin Nathan lalu menyuruh orang mengusir Agnes. Agnes terlempar ke pintu keluar. Dia berjuang dan ingin memanjat, tetapi gerbang besi itu terkunci rapat dan dia benar-benar terisolasi. Agnes memukul gerbang besi di tanah, matanya merah, bibirnya kering, dan semua orang terlihat seperti serigala.